Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang ingat, kamu adalah orang yang istimewa. Jadi kita bakalan cek keistimewaan kamu, positifnya kamu, apa yang membuat sekitaran kamu tuh tertarik sama diri kamu, dan apa yang bisa kamu kembangkan dan blessing untuk dirimu. Jadi blessing itu kayak anugerah dan rezeki. Kadang-kadang orang selalu nganggap konsep rezeki itu kayak uang, hal-hal yang berbentuknya materi, but sometimes ada juga orang yang punya kedamaian hati, itu bisa jatuhnya juga seperti blessing, anugerah, rezeki, kedamaian sama sekitar. Jadi macam-macam. Oke, kita bakalan lihat hal di luar materi apa yang bentuknya tuh anugerah untuk dirimu. Tapi kita bakalan lihat dulu keistimewaan diri kamu apa. Sebelum kita mulai, aku bakalan disclaimer dulu kalau this is fun reading, diperuntukkan untuk memboost energi positif. Lalu ini timeless. Kalau konsep timeless itu mau kapanpun kamu tonton, mau kamu 1 hari setelah aku post, 1 tahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi momen sekarang saat kamu nonton. So, ini collective reading, energi besar sama bisa tidak, dan bisa vice versa, bisa terbulak-balik. Lalu kalau kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaan, sebutkan dalam hati apakah keistimewaan diri kamu. Temanya adalah ingat, kamu adalah orang yang spesial dan orang yang istimewa. Jadi kamu sebutkan itu dalam hati. Kita lihat. Kita bakal lihat pesan dari oracle dulu. Show me. Okay. Ada friendship. I understand that friend is in my life for a reason. Pertama gini, keistimewaan diri kamu adalah teman yang baik untuk orang-orang sekitar kamu. Jadi kamu adalah seseorang yang setia, loyal, atau bisa dibilang kamu itu apa adanya, berteman tanpa ada intention atau tanpa ada niat-niat untuk mendapatkan sesuatu dari pertemanan. Terus kalau aku lihat di sini ada service. I feel good when I can help others. Kamu adalah seseorang yang mau membantu orang lain. Dari keikhlasan kamu, tumbuhlah sesuatu hal yang tulus kamu berikan ke orang-orang. Bisa dalam bentuk service, kita memberikan jasa untuk orang lain, kita memberikan kenyamanan untuk orang lain, kita membantu orang healing. Terus kalau aku lihat di sini ada juga yang membantu orang-orang untuk memahami atau melihat situasi lebih clear lagi. Jadi kayak mengarahkan teman-teman kamu, atau saat ada teman kamu yang curhat kamu bisa ngasih solusi gitu. Terus di sini service is also ngomongin soal charity. Jadi kamu orang-orang yang bisa dibilang dermawan, mau untuk menyisihkan kelebihan yang kamu punya untuk orang-orang sekitar. And then di sini ada love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi kamu cukup positif dalam melihat sisi orang-orang. Jadi gini, keistimewaan kamu adalah ada sedikit naivety. Aku suka banget kalau ngeliat orang itu ada sisi naifnya. Kenapa? Karena masih melihat segala macam di dunia ini ada positifnya. Jadi kalau orang-orang naif tuh masih merasa atau masih memiliki pemikiran kalau semua hal di dunia ini tuh ada baiknya gitu. Mau itu ada keburukan, atau misalnya mau itu ada kejahatan, pasti kamu bisa ngeliat blessingnya. Terus di sini aku ngeliat kamu adalah seseorang yang memang kalau memberikan cinta itu tulus. Jadi kalau ngomongin soal keistimewaan yang kamu punya, ini ngomong soal ketulusan, rasa cinta yang mampu kamu berikan. Terus kalau aku lihat di sini rasa dermawan diri kamu, kan ada orang yang kalau memberikan sesuatu kayak karena pamrih gitu. Kayak aku memberikan sesuatu karena aku mau ini gitu. Cuman kalau dari energi the service, friendship, and love, itu menunjukkan apa yang kamu berikan, intention dan niatnya
tidak ada. Malah kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu, ya udah ngelakuin aja. Kalau kamu perhatikan, apapun yang kamu lakukan di dunia ini yang kamu ngelakuin tanpa mikir gitu, itu dasarnya dari kebaikan diri. Jadi memang sesuatu hal yang secara insting atau secara natural itu terjadi. Aku bakalan lihat blessing di sini. Pertama, kamu dapat blessing adalah juga teman-teman. Jadi kita itu manifest energi. Once kita memahami kalau misalnya apa yang aku dapat di dunia ini itu adalah bentuk apa yang aku ciptakan. Jadi kamu menciptakan cinta dalam hidupmu. Kamu menciptakan ketulusan. Kamu memberikan apapun yang kamu berikan. Kamu pun menjadi teman yang baik dan kamu akan dapetin itu semua. Jadi gini, yang tadi aku bilang, apa yang kita terima itu adalah sesuatu yang kita ciptakan dari dasarnya di diri kita sendiri. Jadi istilahnya kamu ngebuat sesuatu dalam diri nih, terus kamu keluarin, itu energi itu akan narik sesuatu yang sama gitu. Jadi blessingnya dari semesta, kamu akan dapat teman-teman yang setia. Terus kalau aku lihat dari energi service, istilahnya jalan nih, kamu mau ngapain aja jalannya bakalan mulus, karena bakalan ada selalu orang-orang atau misalnya keadaan-keadaan yang membantu dirimu. Contoh kasus, mungkin kamu ngerasa kayak ada beberapa orang yang di sini tuh di pekerjaan lah, let's say dihambat gitu, merasa terhambat di pekerjaan. Terus and then at points dimana ada sesuatu yang kayak udah nggak bisa lagi nih gitu. Akhirnya kamu keluar dari pekerjaan tersebut, nanti diberikan pekerjaan baru yang memang ternyata itu untuk dirimu. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah kita dilepaskan dari orang-orang yang jahat. Contoh, ada beberapa dari kalian yang disakitin gitu. Kamu kalau nggak disakitin, kamu nggak akan pergi. Kalau nggak, dia nggak akan pergi gitu. Dan di situ adalah momen dimana kamu harus menyadari kalau orang-orang yang dilepaskan dari hidup kamu itu adalah memang bukan untuk diri kamu. Orang-orang yang memang bentuknya pelajaran, tapi bukan pelajaran yang buat seumur hidup gitu. Jadi itu sementara aja, dan itu digantikan sama yang lebih baik lagi. Jadi kita memahami orang-orang, pertemanan, keadaan, pekerjaan, apapun itu konsepnya. Terus kalau aku lihat di sini, yang di blessing ke kamu juga atau yang diberikan ke kamu adalah bentuknya nih seperti cinta. Orang-orang menganggap diri kamu adalah sosok orang yang baik, sosok orang yang punya sisi positif yang banyak gitu. Jadi kamu akan menyadari banyak orang yang nyaman sama keberadaan diri kamu, pengen deket-deket kamu karena memang energi dan auranya cukup positif. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Aku bakalan memvalidasi keistimewaan dirimu. Ada Judgment, ada the Six of Cups, ada the High Priestess, and then ada the Knight of Swords. Oke. Pertama gini, kamu adalah sosok orang yang intuitif. Jadi keistimewaan kamu adalah kita itu makhluk yang sidik jari aja beda. Otak juga beda. Pengetahuan yang bisa kita serap juga beda. Jadi konsepnya gini, kita belajar nih contohnya. Kita belajar soal kehidupan, pembelajaran yang sama. Kamu sama teman-teman kamu juga ngalamin sesuatu yang sama, let's say seperti itu. Tapi yang kita serap pasti beda. Nah, keunikan kamu adalah sosok orang yang sensitif, intuitif. Jadi intuisi ini di dalam hidup kamu sangat membantu. Dan membantunya itu bukan untuk kayak sesuatu hal yang untuk meraih power atau kekuasaan dan segala macam. Enggak, tapi untuk membantu kamu jadi lebih dewasa, lebih pengertian, lebih memahami soal keadaan. Dan kadang-kadang yang aku lihat adalah di sini ada orang-orang yang dapat gift untuk merasakan sesuatu yang akan datang.
Jadi punya bakat divination. Keistimewaan kamu adalah sosok orang yang mampu untuk bisa memahami polanya yang dikasih ke kamu. Contoh gini, ada keadaan-keadaan series of ada sebuah keadaan-keadaan lah gitu yang terjadi dan kamu bisa mengambil benang merahnya. Nah, itu adalah kesimpulan kan. Kamu mampu untuk mengambil sebuah kesimpulan yang pintar. Dari The High Priestess sendiri ini juga ngomongin soal keseimbangan. Jadi istimewanya diri kamu adalah keseimbangan, positif dan negatif pasti ada. Manusia itu pasti selalu seperti itu. Cuman kamu mampu untuk menyeimbangkan itu gitu. Bukan berarti tidak punya ego ya. Tetap manusia punya ego, punya nafsu, tapi kamu mampu untuk menyeimbangkan sama kebaikan, which is sesuatu yang baik. Dari energi The High Priestess sendiri, kamu punya banyak kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang terjadi di sekeliling kamu. Jadi bukan cuma buat dirimu aja. Kamu punya kisah, teman-teman punya kisah. Kamu berhadapan sama teman kamu curhat, kamu bisa ngambil sebuah kesimpulan. Jadi kamu punya pemahaman yang luar biasa. Terus kamu adalah sosok orang yang memberikan kenyamanan untuk orang lain. Hati-hati sama keadaan dimana kadang-kadang banyak orang yang bakalan misunderstanding, banyak salah mengartikan soal kebaikan dan kenyamanan yang kita berikan. Contohnya kamu gak ada niat buat jadi lovers contohnya sama seseorang, cuman ada kenyamanan yang diberikan yang bikin orang-orang itu bakalan kayak, apakah ini dia memberikan sinyal ya gitu, apakah ini adalah tanda-tanda kalau dia suka sama aku ya gitu. Jadi banyak orang-orang yang ngira kalau kamu bakalan suka sama dia, sama mereka, karena kamunya menunjukkan memberikan mereka kenyamanan gitu. But it's okay kalau misalnya memang niatnya baik, cuman be careful, sama hati-hati. Kadang-kadang kita suka tanpa disadari memberikan harapan sama seseorang. Energi judgment di sini ini nunjukin kalau misalnya kamu punya higher calling, dimana kayak panggilan jiwa. Jadi kalau keistimewaan diri kamu adalah kamu orang yang cukup memahami panggilan jiwamu apa. Terus kalau dari judgment sendiri, ini kamu adalah sosok orang yang pintar untuk menilai. Bisa nilai orang, oke, ini orang baik atau enggak, ini orang oke atau enggak, atau bisa menilai keadaan, situasi. Jadi contoh, kamu berada dalam situasi yang kamu harus memilih, kamu mampu untuk memilih dengan baik. Dari sini, pilihan-pilihan yang kamu pilih di dunia ini dibantu sama semesta. Karena kalau aku lihat dari judgment sendiri, kadang-kadang kamu bakalan dapat message, dapat pesan-pesan dari semesta. Ada yang pesannya lewat mimpi, ada yang pesannya dari intuisi, ada yang bahkan pesannya tuh kadang-kadang kalau kamu ignoring atau kamu abaikan nih pesan dari semesta, itu bakalan terus muncul tung 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 gitu. Nah, di sini dari Six of Cups, kamu adalah sosok orang yang pemberi. Ya, ini menunjukkan kalau kamu memberikan sesuatu tanpa pamrih dan unlimited. Ini kayak konsep kita memberikan cinta, ya udah, seorang ibu kayak ngasih cinta ke anaknya, kan kasih sayangnya tuh tanpa pamrih gitu. Dikasih. And then the Knight of Swords, ini energi kesatria. Kesatria itu kan konsepnya kayak pemberani ya. Dia tuh mampu buat menghadapi situasi. Jadi ini ngomongin soal keberanian. Aku bakalan bukan hanya melihat sisi baiknya, tapi aku juga akan memberikan saran. Sarannya kalau dari The Knight of Swords, sometimes apa yang kita lakukan, contoh walaupun kita ngelakuin sesuatu hal yang baik, kita harus tahu porsinya. Semua itu pasti harus ada soal kecukupan. The Knight of Swords itu kadang-kadang sulit untuk memahami kecukupan, karena di sini ngomongin soal aggressiveness, ngomongin soal semangat yang menggebu-gebu, pokoknya hayu aja gitu. Kita itu punya limit, manusia itu punya kemampuan untuk memberi, kecukupan untuk memberi. Kita juga punya limit secara fisik. Contoh kayak misal kamu mau ngebantuin orang, tapi fisiknya kalau nggak mampu, kalau capek banget, ya harus tahu capek ya berarti you need to save yourself. Terus ini juga ngomongin soal saat kita ngebantu orang lain, kita harus lihat orang itu mau dibantu atau enggak.
gitu. Terus kalau dari sini The Knight of Swords ini juga ngomongin soal semangat yang jatuhnya seperti kayak awal-awal semangat kayak api membara, saat udah mendapatkan sesuatu kadang-kadang gampang bosan. Ini be careful sama hal-hal seperti itu, but overall ini ngomongin soal keberanian dan kecepatan dalam sebuah mengambil tindakan. Dalam momen kamu ngambil tindakan, apalagi situasi yang genting ya, apalagi situasi yang kayak menyudutkan, kamu orang-orang yang pintar untuk ngambil langkah. Terus kalau aku lihat di sini, The Six of Swords, aku dari tadi ngeliat crow-nya sebentar. Kita channeling message dari The Crow. The Crow itu simbol intelijen, simbol creativity. Kamu orang yang cukup kreatif, kamu mampu untuk fleksibel. Ini ngomongin soal misteri juga. Cuman kalau aku lihat di sini, apapun yang kamu lakukan ini dinilai, ini di guidance. Terus kalau aku lihat kayak ini message-nya adalah semesta itu melihat kesusahan kamu, melihat usaha kamu, melihat struggle yang kamu seperti apa, banting tulangnya kamu kayak gimana. Jadi apa yang kamu lakukan bakalan ada sesuatu yang dikasih dari semesta. Jadi apapun yang kita usahakan pasti kan ada hasilnya. Semesta itu sedang memperhatikan. Jadi apapun yang kamu lakukan, if you do something good. Jadi yang lucu adalah kalau orang-orang yang punya panggilan jiwa ke arah spirituality atau yang bentuknya seperti memang kita giving to others atau memberikan ke orang lain, apa yang kita lakukan itu benar-benar dijaga banget gitu. Jadi kalau aku lihat keistimewaan kamu adalah kamu orang yang dijaga. Apapun yang tindakan yang kamu lakukan itu pasti akan ada hasilnya nanti. Jadi kalau aku lihat dari Six of Cups ini juga ngomongin soal protection. So aku bakalan lihat dari Oracle card keistimewaan dirimu. Kita lihat blessing dan keistimewaan dirimu. Ada flexibility. Ini adalah yang tadi aku bilang. Kamu orang yang cukup fleksibel, mampu untuk bisa menempatkan posisi kamu di posisi orang lain. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita itu ngobrol atau kita itu berada dalam situasi yang contoh berhubungan sama siapapun, kamu tuh mampu untuk bisa menempatkan diri kamu di posisi orang lain, bukan hanya dari kacamata diri kamu saja. Jadi akhirnya kamu mempunyai perspektif yang cukup luas, dan ini adalah orang-orang yang cukup open minded, orang-orang yang cukup, kamu adalah orang-orang yang mampu untuk bisa melihat dunia dari kacamata yang lebih luas lagi. Terus dari flexibility ada transformation. Ini keistimewaan diri kamu adalah orang ini lingkungan sekitar bakalan terkejut ya. Kamu orang yang cukup mampu untuk bertransformasi dan mampu untuk nerima konsep transformasi. Transformasi itu sama kayak kita ngeliat caterpillar, ulet bulu jadi kepompong, dimana itu fase kan. Jadi kamu mempunyai kesabaran untuk melakukan sebuah transformasi. Semesta memberikan kamu kehidupan. Yakinlah semesta tuh bukan hanya ngasih ini aja, pasti ada sesuatu yang lebih gitu saat kita mampu dan mau untuk bertransformasi. Ada butterflies also, ini ngomongin soal rezeki yang kamu punya adalah social life yang baik banget ya. Adventure, kamu mampu untuk eksplorasi. Ini bukan eksplorasi kayak aku menjelajah dunia ke negara ini ke negara itu, mampu. Cuman ini ngomongin soal eksplorasi dalam diri sendiri. Kadang-kadang di dalam diri kita itu bagaikan konsep misteri dan puzzle, dimana orang-orang itu banyak yang takut untuk bisa ngehadepin diri sendiri atau masuk ke dalam diri sendiri untuk bisa memahami intinya seperti apa. Kamu orang-orang yang diberikan kemampuan dan jalan untuk bisa memahami diri sendiri. In truth, kamu orang-orang yang jujur. Kamu orang-orang yang jujur. Keistimewaan diri kamu adalah kamu berada dalam lingkungan yang memang memberikan kamu fondasi yang cukup kuat, seperti prinsip. Ini bisa datangnya dari ajaran orang tua atau misalnya adat istiadat, dan kamu cukup bisa menghargai itu untuk bisa kamu pakai dan melekat dalam dirimu. So aku bakal lihat lagi. Keistimewaan dirimu.
kamu orang yang mampu untuk menghadapi kesendirian. Di sini ada energi Virgo, Gemini, ada energi Taurus, ada energi Capricorn, ada energi Leo, Libra, Aquarius. Cek asam reason Venus and Vedic rising kalau kamu soal zodiak. Lebih cek seperti kayak ke sifat-sifat dari zodiak itu ya. Terus kalau aku lihat di sini, kamu sosok orang yang kelihatan, beberapa dari kalian kelihatan tidak peduli, tapi kalian orang yang peduli. Jadi kamu observan yang baik. Kamu orang-orang yang mampu untuk mengobservasi tanpa turut ikut campur dalam situasi tertentu. Contoh misalnya ya, teman kamu yang berantem, kamu observasi aja. Kalau misalnya memang waktunya untuk membantu, kamu akan bergerak gitu. Kamu memberikan energi protection dari jarak jauh. Kemampuan kamu cukup bagus tuh untuk bisa nilai ada rezeki lain untuk diri kamu. Kamu orang yang bakalan jadi awet muda. Youth. Jadi youth itu yang namanya energi muda itu dasarnya dari diri sendiri dan mindset. Dimana di sini energi youth adalah rezeki dari semesta. Dimana manusia itu ada beberapa manusia yang memang memiliki pemahaman atau memiliki energi yang muda dari sananya. Jadi itu dalam jiwa sendiri. Nah, jiwa kamu adalah jiwa-jiwa yang haus akan adventure, di mana di situ masih dikategorikan sebagai jiwa-jiwa yang muda. So aku bakalan lihat lagi dari aku bakalan kasih pesan dari Spirit Guide. Message from Spirit Guide for watch this video. Sacred Vision ini ngomongin soal ada beberapa dari kalian yang memang mempunyai kelebihan untuk bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ada juga yang mampu untuk bisa, tadi aku bilang divination atau meramalkan situasi, atau bahkan secara simpel mengambil sebuah kesimpulan. Jadi konsepnya kayak memang seperti kayak memprediksi, tapi itu kayak ngambil sebuah kesimpulan, kayak narik benang merah. Di sini ada Sacred Vision. Choose to forgive or in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Cinta itu gak ada batasan. Mau sama siapapun, mau sama pacar, mau sama pasangan, mau sama temen, cinta ya cinta. Saat kita memahami kalau cinta itu tulus dan cinta itu sesuatu yang diberikan dari dalam diri kita sendiri, kamu yang tadi aku bilang, kamu akan memanifestasi. Kamu akan menciptakan cinta dan menarik cinta. Di sini belajar dan memilih untuk melihat sisi positif dari orang-orang, dari sekitaran kamu, dari keadaan-keadaan. Contoh, kamu jatuh nih. Bukan hanya lihat, oh jatuh sakit, tapi lihat blessingnya kenapa kamu jatuh dan apa benefit dari kamu jatuh. Gitu. Apa yang akan diakibatkan dari hasil dari jatuh itu. Pasti semua ada sisi positifnya. Sanat Kumara, Light Activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Dimana saat kamu ngerasa lost, ngerasa tersesat, kamu tinggal bilang, ngomong sama hati sendiri, atau misalnya membisikkan sesuatu ke diri sendiri. Jawabannya apa ya? Kamu mencari sebuah jawaban, gak datangnya dari luar. Yes, kadang-kadang bisa dapet pesan-pesan dari luar gitu, pesan-pesan dari semesta yang kita lihat langsung atau secara logika kita bisa nangkep. Tapi kadang-kadang kita tahu gitu. Contoh, oke, kamu tahu nih tiba-tiba hari ini kayak nggak boleh keluar nih gitu. Coba kamu dengerin, pasti di situ akan ada sebuah sebuah hasil dari kamu mendengarkan intuisi kamu sendiri. Dan dari sini ngomongin soal guidance, arahan, datangnya juga dari diri sendiri kebanyakan. Kamu tinggal mengaktifasi. Ada Hilarion, Divine Healing, honor your sensitivity, retreat, recharge, heal, your light can support others. Sama, ibaratnya kayak kamu lampu yang perlu dicas. Kalau misalnya sudah waktunya untuk dicas, harus dicas. Ini ngomongin soal retreat, recharge. Kamu kadang-kadang harus narik diri dari lingkungan yang banyak, hiruk pikuk, dari lingkungan yang rame,
kembali ke diri sendiri, menarik diri sejenak untuk bisa membooster energi kamu kembali, mencharging energi kamu lagi. Terus kalau aku lihat di sini ngomongin soal kemampuan fisik manusia ya. Contoh jiwa kamu mau ngebantu orang banyak. Jiwa kamu mau meraih kesuksesan, mau apapun yang kamu pengen raih bisa. Tapi kamu harus tahu kalau misalnya jiwa pun kalau misalnya disuruh kerja terus, itu bakalan kehabisan energi gitu. Jangan sampai energinya benar-benar di zero, di mana bakalan ada momen-momen spiritual awakening, atau di mana momen-momen itu seperti kayak tower moment. Belajar untuk recharge atau ngecharge diri kamu sebelum energi kamu benar-benar terkuras. Karena saat kamu mampu untuk mencharging diri kamu sendiri, oke, kamu balik lagi nih, bersinar lagi. Sinar kamu mampu untuk membantu orang-orang sekitar. Commander, after call to action, take charge, lead by example, walk your talk. Ini ngomongin soal kamu boleh ngasih saran ke orang lain asal kamu mampu untuk melakukannya juga. So aku bakalan lihat pesan ke depannya. Nine of Wands, fear, ketakutan diri sendiri itu yang sebenarnya menghambat. Sebenarnya it's okay. Kalau dari energi The Nine of Wands ibaratkan, yes, kita harus mampu untuk bisa menjaga diri kita, but dunia itu perlu diraih loh. Kebahagiaan itu perlu diraih loh. Bukan kadang-kadang ada lakinya atau ada beruntungnya kita diberikan kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita juga harus ngambil langkah untuk meraih kebahagiaan itu. Terus di sini ada Pentacle, balance. Semakin kamu balance, semakin kamu akan merasakan keistimewaan dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kamu mau request, mau aku malah excited banget kalau misal kamu bakal dengan baik membantu aku memberikan judul juga. Kamu kalau mau request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading, link ada di bawah, nomor di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading.